Haleluya saudara, shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Mari saudaraku yang kekasih, kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita akan mulai doa pagi kita pagi hari ini. Kita akan sembah Tuhan dengan hati bersyukur. Kita akan memuji dan meninggikan namanya yang kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami bawa hidup kami dan hati kami kepada Tuhan. Bersyukur atas segala kasih setia dan kebaikan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih hamba-Mu bersama dengan hamba-hamba-Mu yang lain yang ada di rumah. Akan memuji dan menyembah-Mu. Turunlah kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Untuk mereka dapat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan lewat persekutuan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mulai doa pagi kami ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita, sobat-sobatku semuanya yang dikasih oleh Tuhan. Selamat menikmati hadirat Tuhan lewat persekutuan kita semuanya. Mari saudara, bawalah hatimu, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Kita angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita mati di salib untuk menyelamatkan kita semuanya. Terima kasih. Mari bersama saudara dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, kudus, karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari bersyukur bersama-sama saudara. Kita katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata,
ku kaya karena perbuatannya pada kita. Syukur, sungguh hidup kita diubahkan di dalam Tuhan, saudara. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihiburkan. Hari ini marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kini yang lemah dikuatkan. Kini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, karena perbuatannya pada saya. Syukur. Bersama sekali lagi semuanya kita para pendoa katakan dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Sungguh banyaklah yang telah Tuhan perbuat bagi kita, saudara. Maksud Tuhan yang ajaib, rancangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kita ingin menceritakan, tapi terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Bisakah saudara ceritakan perbuatan Tuhan dalam hidupmu, saudara? Sungguh terlalu banyak. Untuk itu, lebih baiklah kita bersyukur kepadanya. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang sakit, yang miskin, yang belum dapat pekerjaan, mendapat pekerjaan. Yang belum punya keturunan, mendapat keturunan. Yang jomblo dikasih Tuhan pasangan hidup yang sepadan, saudara. Kini, bagaimana keadaanmu kini, saudara? Dan bagaimana imanmu? Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya. Karena apa? Karena perbuatannya pada kita. Syukur. Lagi katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada
Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kini. Yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur karena perbuatannya, karena perbuatannya pada kita. Syukur karena perbuatannya, karena perbuatannya pada kita. Syukur, mari bersyukur kita semua saudara, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas keselamatan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Yesus. Kau mengubahkan hidup kami Tuhan. Kau bawa kami kepada kehendak-Mu. Kau bawa kami kepada kemuliaan-Mu. Syukur Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Glory bagimu. Kami persembahkan syukur kami kepadamu pagi ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau raja di atas segala raja. Engkau berbilur-bilur menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan. Engkau yang kaya rela menjadi miskin, supaya dengan kemiskinan-Mu kami menjadi kaya Tuhan. Engkau yang kuat hebat Tuhan. Engkau menguatkan kami. Yang lemah dikuatkan. Yang susah Kau hiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami roh-Mu, membangkitkan iman kami, menguatkan kami, menyembuhkan penyakit kami Tuhan. Ku sembah, ku puji Kau Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji-Mu, segala ciptaan-Mu menyembah-Mu Tuhan. Hirana labalabaya syerana labalabaya sando. Hirikinabaya ya serana sana. Ku hendak bermazmur, ku hendak memuji-muji nama-Mu. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Dia yang membangkitkan engkau dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan mahkota kemuliaan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai ciptaannya. Sembah dan tinggikanlah Dia. Sebab namanya tinggi luhur. Sebab namanya sajalah yang layak menerima sembahan. Biarlah segala yang bernapas memuji-muji-Mu. Haleluya. Haleluya.
Kemuliaan hanya bagimu, keagungan hanya bagimu Tuhan. Hosana, Hosana bagi Raja kami, mulialah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Allahku, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, kini yang sakit disembuhkan. Kini yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang susah dihiburkan. Kini yang lemah dikuatkan. Terima kekuatan, terima sukacita, terima mujizat, terima jalan keluar atas setiap masalah beban hidupmu. Terimalah kesanggupan yang daripada Tuhan. Terimalah jawaban daripada Tuhan. Haleluya. Kini yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada. Hanya karena dengan perbuatan Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, hanya dengan perbuatan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, karena perbuatannya pada kita, karena perbuatannya pada kita. Sama-sama bersyukur. Syukur, 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 syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terimalah doa ucapan syukur kasih kami pada saat ini kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah isi hati kami. Bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Bersyukur buat pertolongan-Mu. Bersyukur Engkau mengubah kami ya Tuhan. Engkau ada di sini, Engkau ada di rumah kami, Engkau ada di hati kami. Kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha kudus. Ajaib segala karya dan perbuatan-Mu Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama kita katakan amin. Terima kasih saudaraku. Saudara menikmati hadirat Tuhan di rumah saudara. Puji Tuhan. Ada kekuatan yang mengalir dalam hidup kita ketika kita memuji dan menyembah Dia. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Allah hadir ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Allah ada di rumah saudara. Dan kalau Dia ada, tidak hanya sekedar ada, tapi Dia memberkati, memulihkan, menolong, memimpin, dan mengubah kehidupan kita. Mari saudaraku yang kekasih, kita akan membaca kembali firman Tuhan pagi hari ini dari Yesaya 45 ayat 15 sampai 25. Firman Tuhan akan memberkati kita saudara. Yesaya 45 ayat 15 sampai 25. Firman Tuhan ini saudara yang kekasih adalah jawaban bagi kita, merupakan peneguhan kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Biarkanlah Roh Kudus Allah akan mengurapi kita sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan nyata dalam kehidupan kita. Yesaya 45 ayat 15 sampai 25. Kita baca saudara. Ya, saya akan membacakannya kepada kita saudara, dan
Saudara bacalah di rumah ya saudara. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, yang menekukkannya dan menciptakannya, bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Amin. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput dari antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biar mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan yang memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, keadilan, kekuatan hanya ada dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel yang nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik. Hebat Tuhan kita, saudara. Berbahagialah saudara yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Berbahagialah saudara, berbahagialah kita semua, saudaraku, di mana kita tetap setia mengasihi Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tapi karena Dia sungguh sangat mengasihi kita. Marilah kita terus bertekun, konsisten untuk selalu mengasihi Tuhan, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan setiap pagi, saudara. Nah, firman Tuhan berkata, saudara, ayat yang ke-15 sampai 17, barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Nah, tuliskan di kolom komentar, saudara, saya yang percaya kepada Yesus tidak dipermalukan. Nah, saudara yang kasih, Tuhan memprotek kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati saudara. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak dipermalukan. Mungkin ada orang yang mempermalukan saudara, tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, kalau saudara hidup benar, mengasihi Tuhan, percaya itu, saudara berarti mengasihi Tuhan, mematuhi Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita melakukan demikian, maka kita tidak akan dipermalukan. Sekalipun ada orang yang mungkin mempermalukan kita, tapi saatnya justru saudara, kita akan dipermuliakan Tuhan. Kalau orang mempermalukan kita, Tuhan mempermuliakan kita. Kita yang percaya kepada Tuhan akan dipermuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ayat 18, Tuhan menciptakan bumi bukan untuk kosong. Artinya apa, saudara? Tuhan menciptakan bumi untuk didiami.
Tuhan melakukan segala sesuatu bukan tanpa rencana. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan, Dia Tuhan yang punya rencana. Yeremia 29:11, saudaraku yang kekasih, berkata, Dia punya rencana dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi masa depan yang penuh harapan. Tuhan menciptakan kita dari sejak awal Kejadian pasal 1, 26, 27. Dia belum menciptakan kita, sudah punya rencana. Apa yang Tuhan katakan, saudara? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Belum jadi manusia itu diciptakan. Dia merancang dulu, dia berpikir dulu, dia merencanakannya dulu. Dan rencananya itu tidak pernah gagal. Sebuah lagu berkata, dia tak pernah gagal, dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Marilah kita menciptakan manusia. Belum tercipta manusia itu. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini rencana Tuhan. Dan setelah diciptakan manusia itu untuk apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala ternak yang melata. Itu dalam Kejadian 1, sebelum diciptakan manusia itu sudah merencanakan, dan rencananya itu tidak gagal, tidak berubah. Akulah Dia Tuhan yang menciptakan bumi ini bukan untuk kosong, tapi untuk didiami. Tuhan menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya, memanggil saudara, memanggil saya, memanggil kita. Bukan tanpa tujuan. Ada tujuan Tuhan yang mulia untuk menyelamatkan kita. Kita berdoa, Tuhan suruh kita berdoa, berserulah kepadaku. Bukan hanya untuk sia-sia. Bukan hanya untuk berseru-berseru. Kita berkumpul pada saat ini di rumah kita. Saudara sedang sungguh-sungguh senang hati mendengarkan renungan kita ini. Bukan untuk sia-sia. Kalau sia-sia mending tidur enak. Tapi ada berkat Allah di sini. Tiap-tiap pagi Tuhan telah merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dikatakan ayat 18, aku menciptakan dunia ini bukan untuk kosong, tapi untuk didiami. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memberi perintah kepada kita. Bukan sia-sia, tapi ada rencana yang begitu luar biasa. Dan ayat 19, Tuhan tidak menyuruh kita untuk mencari Dia dengan sia-sia. Aku tidak menyuruh kamu mencari aku dengan sia-sia. Tuhan menyuruh kita berdoa pada saat ini bukan untuk sia-sia, saudara. Ya, aku menyuruh kamu berdoa kepadaku, memanggil aku bukan untuk sia-sia. Ya, Tuhan tidak menyuruh kita mencari Dia untuk sia-sia, saudara. Ya, akulah Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Puji Tuhan. Kenal Tuhan kita itu, saudara. Dan semakin yakin kepadanya. Jangan bimbang. Teguhkan. Tuhan berkata kepada Yosua, saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayai firman Tuhan ini. Ingat, saudara, apa yang Ibu Esther katakan, kekuatan itu dari dalam. Masih ingat ya? Ingat terus hal-hal apa yang memberkati kita, saudara. Ingat, yang memecahkan telur itu ada dua, dari dalam atau dari luar. Kalau dari luar, habis selesai. Goreng, makan, habis. Tapi kalau kekuatan dari dalam, ada kehidupan, ada pelipat gandaan, ada pertambahan, dan bisa memberkati banyak orang, satu kota, satu kampung, satu desa. Kalau kekuatan dari dalam menghancurkan telur itu, memecahkan telur itu. Kalau kekuatan dari dalam yang kita miliki, saudara, itu akan mengubah kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa membimbangkan kita. Tidak satu orang pun yang bisa melemahkan kita. Jangan yang dari luar mempengaruhi kita. Kalau ada berkat, sukacita. Kalau kita diangkat, senang. Kalau kita dipuji, senang. Ya, kalau kita disanjung, senang. Jangan. Tapi biarlah
sukacita itu. Seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur menghasilkan, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan bersorak-sorak karena Tuhan Allahku. Satu kali mereka mengusir setan dalam nama Yesus, maka setan lari terbirik-birik, saudara. Maka murid-murid itu berkata, Guru, setan-setan pun tunduk kepada kami dalam namamu. Yesus berkata, jangan kau bersukacita karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Apa hubungannya, saudara? Apa hubungannya setan dengan nama terdaftar di sorga? Kalau setan itu, saudara, masih nanti itu menggoda-goda itu. Tapi kalau kita yakin, percaya, teguh, nama kita terdaftar di sorga, kita milik Bapa. Bapa menyertai kita, Immanuel namanya, Tuhan beserta dengan kita. Tidak pernah dia tinggalkan kita. Kemenangan-kemenangan apapun dalam kehidupan dunia ini, Tuhan bawa kita kepada kemenangan. Sehingga kita menang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, akulah yang memberitahukannya, dikatakan oleh Tuhan. Aku selalu memberitakan apa yang lurus kepadamu. Aku Tuhan yang tidak pernah berdusta. Ayat 20. Berhimpunlah. 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 Hai bangsa-bangsa yang terluput. Artinya apa, saudaraku yang kekasih? Tuhan suka kita berhimpun, berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Itu sebabnya, ya, perlu kita ke gereja, ya, saudara. Jangan lagi hanya di rumah-rumah saja. Perlu kita datang ke gereja. Dan pagi hari ini pun, sekalipun kita berkumpul, melalui udara ini, melalui sinyal, melalui media sosial ini, Tuhan senang perkumpulan kita ini. Tuhan senang doa pagi kita ini. Yang senang dengan doa pagi bersama-sama, angkat jempolnya, berikan lope-lopenya, saudara. Kalau Ibu Esther terlambat atau tidak doa, mana doanya? Mana doanya? Kok belum doa? Gitu, saudara. Berarti senang, ya, saudara. Berarti sukacita. Berarti rindu, ya, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Berarti semakin kita giat di dalam doa bersama kita, doa pagi, ya, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan selalu, saudara. Kadang tubuh ini lemah. Kadang bagaimana, saudara. Tapi ada semangat dorongan dari dalam. Yuk berdoa, teman sahabatku. Sekarang sudah buka-buka handphone untuk kapan mulai doanya. Kapan mulai doanya. Udah lewat jam 5. Udah lewat 5. Udah lewat 7. Udah lewat 8. Begitu, ya. Yang demikian. Puji Tuhan, ya, saudara. Tuhan berkata berhimpunlah, berkumpullah. Tuhan rindu, Tuhan senang kita berkumpul. Tuhan senang kita bersatu. Eklesia dipanggil keluar, berhimpun bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Saya senang kalau berkumpul bersama-sama, saudara. Ya, beberapa hari ini saya sendiri makan pun, saudara, makan apa ya? Makan Indomie. Tapi kalau ada teman, saudara, saya senang masak, saudara. Walaupun masakan saya sederhana. Makan sama, makan bareng, saudara. Seperti gereja mula-mula itu. Saya suka, saya senang, saudara. Ya, nggak ada apa-apa katanya, saudara. Tapi kalau hanya saya lihat ada beberapa, saudara, bisa saya olah. Satu kentang, satu wortel, saudara. Satu potong tahu, saudara. Bisa jadi sop yang enak, saudara. Makan bersama, nikmat. Tuhan senang persatuan. Tuhan suka kita berhimpun. Nah, saudara, Tuhan senang dengan doa pagi kita ini. Tuhan mendengar dari sorga setiap doa kita. Ada sukacita yang melimpah, saudara. Berhimpunlah. Ya, eklesia. Berhimpun bersama bangsa-bangsa yang telah terluput. Nah, tidak ada pengetahuan bagi mereka yang mengarak patung itu, dikatakan, saudara, 20. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan yang mengatakannya. Berkumpullah, berhimpunlah. Muliakanlah Tuhan. Aku selalu memberitahukan apa yang benar. Aku selalu memberitahukan apa yang lurus. Akulah Tuhan, selain aku tidak ada yang lain. Oh, ayat 41, 42 dikatakan begitu, ya, saudara. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berkali-kali dikatakan di sini, saudara.
Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia ini itu kebahagiaan semu. Kebahagiaan sesaat. Kenikmatan sesaat. Tapi di dalam Tuhan itu, makanya Yesus berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan, yang kuberikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia ini hanya memberi sementara, semu, seketika, sekejap. Makanya ada orang-orang yang tadinya menikmati pacarannya, kemudian dia menyesal mau bunuh diri. Menikmati narkobanya, menikmati semuanya itu, pergaulan-pergaulan bebas itu, tapi pada ujungnya menyesal. Kita sekarang sekalipun kita menderita, tapi itu hanya sebentar. Kitab Wahyu berkata, setelah kamu menderita 10 hari lamanya. 10 hari lamanya artinya itu seketika lamanya. Ada memang penderitaan, ada memang perjuangan, tapi di balik perjuangan itu ada kemenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita. Sepanjang malam mereka menangis, tapi menjelang pagi sampai siang hari mereka bersorak-sorak, ada sukacita, ada kemenangan. Haleluya. Nah, untuk itu saudara, firman Tuhan berkata di sini ayat 22, dari mulutku keluar, tidak dapat ditarik lagi kembali. Semua orang akan berlutut di hadapanku dan bersumpah setia di hadapanku. Puji Tuhan saudara. Tuhan mengundang setiap orang untuk datang padanya bertobat, untuk menerima keselamatan. Ya, Allah telah memerintahkan gerejanya juga untuk membawa kabar baik ini saudara. Tuhan mengundang kita, Tuhan mengundang semua orang. Tuhan juga memerintahkan gerejanya, yaitu saya dan saudara, untuk memberitakan kabar baik ini. Untuk menyampaikan kepada orang lain supaya mereka diselamatkan. Ingat amanat agung, perintah agung. Perintah agung artinya perintah di atas segala perintah. Matius 28, saudaraku yang kasih, 18 sampai 20 itu. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Beritakan saudaraku yang kasih. Ya, Kisah 1 ayat 8. Aku memberikan kuasa kepadamu. Ya, apabila Roh Kudus itu turun atasmu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kitalah menjadi saksi Tuhan itu saudara. Ya, Yesaya 41 yang sudah kita baca pada waktu itu saudara. Yesaya 41 ayatnya yang pertama dikatakan, dengarlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, aku hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan, biarlah mereka datang. Dan kemudian berbicara, baiklah kita tampil bersama-sama. Nah saudara, akulah dia. Beritakanlah, kabarkanlah. Saudara, kabarkanlah, oh Yesus itu adalah Tuhan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, supaya menyatakan hukum, Tuhan telah memanggil kita, saudara. 1 Petrus 3:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saudara semuanya adalah bangsa yang terpilih. Yang ada di grup doa pagi hari ini. Saudara adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Tuhan telah memanggil kita dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Beritakan ya perbuatan Tuhan ya saudara. Kehidupan kita adalah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu tugas kita, itu fungsi kita. Sebentarnya dunia ini saudara. Sebentar saja dunia ini. Ya, gak lama-lama kita di dunia ini. Hanya persinggahan. Ya, selagi masih kuat, selagi masih sehat, selagi masih ada waktu, beritakanlah Yesus. Kabarkanlah Yesus, saudara. Dan ayat 23. Semua orang akan bertekuk lutut. Roma 14 ayat 1. Filipi 2 ayat 10-11 saudara. Ini menunjukkan semua orang akan bertekuk lutut. Ini menunjukkan bahwasanya sekalipun tidak semua orang datang berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan sejati saudara. Perhatikan ya saudara. Sekalipun
Tidak semua orang datang berbalik kepada Tuhan dengan pertobatan sejati dalam hidup ini. Tapi pada suatu hari nanti, semua orang dengan sukarela atau terpaksa. Semua orang dengan sukarela, dengan sukacita atau terpaksa harus tunduk dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Jadi nggak usah kita terpaksa mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kita dengan bangganya, dengan sukacitanya, dengan kesadaran penuh. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Gak usah dengan terpaksa. Ngaku juga nanti Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena sudah terpaksa, kita tidak demikian. Memang karena kita sadar Yesuslah Juru Selamat. Yesuslah satu-satunya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Yesuslah segalanya bagi kita. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Kiranya doa pagi kita ini sungguh-sungguh menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara sepanjang hari ini. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Atas anugerah-Mu kami telah memuji menyembah. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hidupkan kembali firman-Mu ini dalam hati kami. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi biarlah kiranya Roh Allah bekerja kembali dalam hidup kami. Menghidupkan setiap firman itu. Berkati hamba-hamba-Mu ini semua dengan roh yang teguh, dengan hati yang teguh, untuk terus percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya, mempercayakan masa depannya, mempercayakan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Perlengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha kudus, dengan keberanian, dengan pengurapan, tanda-tanda orang percaya terus bekerja dalam hidup kami. Kami dapat mengusir setan dalam nama Yesus. Kami dapat meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Dan bahasa roh tetap ada di dalam hati dan mulut kami untuk kami ucapkan, untuk membangun diri kami sehingga kami jadi hamba-hamba Tuhan yang selalu terbangun dalam setiap kehidupan kami. Dan membangunkan, membangkitkan, memberkati, menguatkan orang lain. Ada begitu banyak orang-orang yang menderita di sekeliling kami. Ada begitu banyak orang-orang yang kesusahan di sekeliling kami. Biarlah kami bersaksi Tuhan, bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkau penolong, Engkau Raja, Engkau Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kasih-Mu melimpah bagi mereka. Urapi mereka Tuhan. Berkati mereka. Ayo saudara, mohonkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan menyertai-Mu sepanjang hari ini. Apa aktivitasmu, apa pekerjaanmu hari ini? Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan turut menolong, memimpin kita. Mari saudara, doakan pekerjaan, doakan aktivitasmu, doakan anak-anakmu. Sebutkan nama anakmu satu persatu. Ibu-ibu, sebutkan nama anakmu. Sebab ada lagu berkata, di doa ibuku, namaku disebut. Sebutkan nama mereka. Berkati mereka Tuhan. Anak-anak muda, doakan orang tuamu. Doakan saudara-saudara kandungmu. Keluarga intimu doakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saudara yang bekerja di perusahaan, di kantor, di pabrik, di pasar, doakan pelanggan-pelanggan. Doakan bosmu. Sebut nama mereka. Kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Tuhan buka kesempatan jalan bagi saudara untuk bersaksi bagi mereka. Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Tuhan.
dimuliakanlah Engkau. Haleluya. Hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Wajah kami bersinar, sehingga orang dapat melihat pribadi Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu saudaraku. Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita akhiri doa ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian hormat bagimu di tempat yang maha tinggi. Dan sukacita, damai sejahtera Allah, kemenangan, melimpah-limpah mengalir dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus, Dialah yang memberkati kita. Kemuliaan baginya bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita saudara. Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Amin.